Mari kita baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara mungkin ada bingung ya waktu baca di sini ada bahasa Indonesia dirampas, bahasa Inggris, bahasa Jepangnya itu nggak ada istilah dirampas, tetapi dibawa, diangkat dengan segera ke atas, nggak terlalu lama, dengan segera dibawa, angkat ke atas. Ya, mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat, sampaikanlah kepada kami ya Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan, berkenan dengan Tuhan, berkenan dengan gereja, dan berkenan dengan kami yang adalah gereja Tuhan. Bentuklah dan tuntunlah kami ya Tuhan, bukakanlah mata kami dan telinga kami untuk kami boleh mendengar, kami boleh melihat. Nyatakanlah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kagum kepada Engkau, dan kami boleh menyembah Engkau saja yang adalah Tuhan kami, dan menyembah anak-Mu yang adalah Tuhan dan Raja kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, seorang perempuan berpakaian matahari, itu yang kita baca di ayat yang pertama. Ini yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Itu adalah gereja yang setia, yang kemuliaannya itu bersinar, memancarkan terang Allah. Lalu kemudian bulan di bawah kakinya, ini bicara otoritas. Bulan di bawah kakinya karena gereja menjalankan otoritas rohani. Lalu 12 bintang, sebagaimana saya sudah sampaikan minggu lalu, ini adalah bicara 12 suku Israel. Ketika ada matahari adalah bapaknya Yusuf, bulan adalah ibunya Yusuf. 12 bintang kemudian menyembah Yusuf. Dan ini berbicara mengenai 12 suku Israel. Dan sekarang lebih daripada itu, sekarang berdiri 12 suku Israel, yaitu Israel yang baru. Gerejanya yang Tuhan tegakkan, Israel yang baru. Mahkota 12 bintang adalah mahkota kemenangan di dalam Kristus yang gereja peroleh, yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian dikatakan dengan segala kesusahan, akhirnya Mesias yang telah lama dijanjikan itu lahir. Douglas Kelly mengatakan Israel dalam perjanjian lama telah mengandung Kristus selama ribuan tahun. Israel telah digunakan sebagai rahim yang darinya Mesias akan dilahirkan. Saudara, ada kesusahan bagi Israel sebelum Yesus lahir. Dan pada zaman Yohanes dan juga sebagaimana pada zaman kita ada penderitaan. Bagi gereja zaman sekarang pun ada penderitaan. Tetapi gereja sangat berharga di hadapan Tuhan. Gereja adalah bagaikan biji mata Tuhan. Kalau ada orang yang mengganggu biji mata, saudara, apa yang akan terjadi? Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan ambil tindakan. Tuhan akan ambil tindakan. Dia adalah Bapa yang kuat, penuh kasih setia, yang menjaga ibu dan anak-anaknya dengan aman di sepanjang sejarah. Itulah yang hendak dinyatakan kepada Yohanes dan Yohanes sampaikan kepada kita. Di sepanjang sejarah dia adalah Bapa yang kuat,
penuh kasih dan setia, yang menjaga ibu dan semua anak-anaknya dengan aman. Dan itulah sejarah, his story dinyatakan kepada kita. Setelah kita diperlihatkan seorang perempuan, kemudian kita diperlihatkan seekor naga merah padam yang besar. Merah padam melambangkan pertumpahan darah dan pembunuhan. Berkepala 7 artinya sulit dikalahkan. Sekali lagi ya, merah padam yang besar ya. Merah padam melambangkan pertumpahan darah dan pembunuhan. Sejak daripada pertama kali setelah dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 permusuhan sudah diadakan, maka kemudian darah pertama yang tercurah adalah Habel, yang kemudian berbicara kepada Tuhan. Sudah ditegakkan permusuhan antara, dari Kejadian 3 ayat 15, perhatikan saudara sekali lagi ya, saya angkat ya. Aku mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan perempuan, dengan keturunanmu dan keturunan perempuan. Tapi kemudian perhatikan, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, nyilang ke atas, dan kamu akan meremukkan tumitnya, silang ke bawah. Dan kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya kagum dan takjub. Seharusnya di atas aja ketemu, di bawah aja ketemu. Kok ketemu ya di bawah dong. Loh, ini ngilang ke atas. Kenapa? Ini bicara apa? Sepanjang sejarah konflik ini terus berlanjut, tetapi juga menyatakan bahwa di sepanjang sejarah, di bawah garis keturunan daripada iblis, yaitu engkau, ada manipulasi iblis yang bekerja menggerakkan mereka. Yang dikalahkan adalah bukan yang ininya, tapi iblisnya. Kepala ular diremukkan. Merah padam melambangkan pertumpahan darah dan pembunuhan yang terus terjadi di sepanjang sejarah dari sejak Habel. Lalu berkepala 7 artinya sulit dikalahkan. Dia menyerang dari segala aspek. Kalau ular kepala 2 aja saya bingung. Apalagi ini kepalanya sempurna, 7. Begitu banyaknya. Kita mau bertahan dan mau menyerang dari satu sisi, dari sisi yang lain dia datang menyerang kita. Ketika orang bebas dari satu dosa, iblis jatuhkan lagi kita di dosa yang lain. Setelah bebas dari dosa ini, iblis jatuhkan lagi dari dosa yang lain. Begitu cerdik, begitu lihai, begitu hebatnya, dan sulit untuk dikalahkan. Bahkan ketika kita mau memerangi kejahatan, karena rasa keadilan kita begitu bangkitnya, kita mau menolong, kita mau menyelamatkan, iblis menjatuhkan kita ke dalam posisi yang lain lagi. Ternyata karena keangkuhan kita ingin menyelamatkan, bukan karena nama Tuhan, tapi karena ingin kita melakukan perbuatan yang baik, yang sebenarnya juga adalah kain kotor, dan bahkan kita terjebak di dalam jebakan iblis. Sebenarnya punya maksud mau melakukan hal yang baik, terjebak dalam hal yang kejahatan yang lainnya lagi. Setelah bebas dari pornografi, jatuh dalam kecanduan game. Setelah terlepas dari kecanduan game, terlepas lagi dari binge watching. Nonton satu serial yang beberapa episode dalam satu sekali duduk. Mau langsung dihabiskan. Jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bertahan di satu sisi, di satu aspek, iblis nyerang dari aspek yang lain. Betapa cerdik dan lihainya dia bahkan menggunakan firman Tuhan. Iblis itu begitu hebat, saudara. Boleh orang kumpul datang ke gereja atas nama Kristen. Silakan kumpul. Ya, silakan kamu nyanyi. Ya, boleh joget-joget, boleh apa, boleh. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, tidur ya. Iblis berusaha sekuat tenaga asalkan kamu jangan dengar firman. Karena ketika dengar firman, itu akan membuat kita kemudian mengenal Allah. Iblis mencegah manusia untuk mendengarkan firman. Boleh kamu ngapain, tapi jangan sampai kamu dengarkan firman. Kalau kamu firman diberitakan pun, mengerti pun jangan. Begitu cerdik, begitu sulit dikalahkan. Tanduk 10 itu adalah bicara kerajaan-kerajaan dunia. Daniel sudah menjelaskannya kepada kita. Kerajaan-kerajaan dunia yang berada di bawah kendali iblis, di bawah tali-tali manipulasi daripada iblis. 10 kerajaan. 10 tanduk bicara
kerajaan dunia. Dan ini pun termasuk ketika Yohanes menuliskannya 10 tanduk, termasuk kerajaan yang datang kemudian. Yang sebelumnya penggenapannya sudah terjadi, dan Yohanes juga terus menyatakan bahwa ini pun masih ada terjadi. Salah satunya adalah video yang tadi kita lihat, Nazi. Apa yang dilakukan? Membinasakan manusia, saudara. Pertumpahan darah terjadi. Berapa banyaknya? 80 jutaan orang meninggal akibat Perang Dunia Kedua. Dan dia pun, si naga merah padam yang besar ini, yaitu iblis, dia pun ingin sekali mengenakan mahkotas, crowns. Dia ingin sekali disembah sebagaimana Allah anak disembah. Kalau tadi kita nyanyi waktu mulai ibadah, crown him with many crowns. Dengan 4 baitnya kita memuji anak domba yang telah disembelih karena dia layak. Kita kagum akan kasih yang begitu besar kepada kita. Kita mau menyembah dia. Iblis pun mau. Iblis pun mau. Orang-orang kemudian datang menyembah kepada dia. Dengan keempat baitnya. Ketika nyanyi, tapi ditujukan kepada dia. Dia pun mau. Ingin sekali disembah sebagai anak Allah, disembah. Sepertiga bintang-bintang di langit diseretnya, itu bicara apa yang dilakukannya di bumi. Sekiranya dapat menimbulkan kerusakan di surga. Artinya ini adalah sesuatu yang hebat. Dia memerangi bumi. Ketika memerangi bumi, sekiranya itu bisa mengganggu yang di surga. Itu yang dia lakukan. Dia ingat janji Allah. Janji Allah akan apa? Kejadian 3 ayat 15. Bahwa seorang putra dari perempuan akan meremukkan kepalanya. Dia akan berusaha untuk menghalangi ini digenapi. Dia terus berusaha membinasakan keturunan perempuan dari darah Habel. Lalu kemudian ketika Musa datang, anak laki-laki dibunuh. Kemudian setelah itu, di zamannya setiap zaman dalam sejarah ini terjadi. Sekiranya mungkin jangan sampai datang penggenapan daripada Kejadian 3 ayat 15. Bahkan ketika Yesus masuk ke dalam dunia, iblis pun mengusahakannya membunuh setiap anak bayi laki-laki. Fokusnya, tujuannya adalah satu, yaitu menghancurkan juru selamat yang dijanjikan itu sebelum juru selamat itu mengakhiri kekuasaan iblis. Sebelum juru selamat itu mengakhiri kejahatannya, dia harus membinasakan terlebih dahulu. Saudara, setelah kita lihat seorang yang mengandung, seorang perempuan, lalu kita melihat seekor naga merah padam yang besar, kita yang berikutnya hari ini kita melihat kemudian adalah seorang anak laki-laki. Dari ayat yang ke-5a. Wahyu 12 ayat 5a. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saudara, nubuatan yang sejak dari Kejadian digenapi dengan datangnya juru selamat, Masyiah. Nabi yang baru, lebih daripada Moses, lebih daripada Musa. Yaitu Yesus Kristus yang akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kalau sampai Mesias datang, kalau sampai Juru Selamat datang, maka perbuatan-perbuatan iblis terganggu, rusak, kacau, strateginya hancur. Oleh sebab itu dia mencegah kedatangan Mesias. 1 Yohanes 3 ayat ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk apa anak Allah menyatakan dirinya? Untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ketika Yohanes menggambarkan Kristus, Yohanes mengangkat dari Mazmur 2 ketika bicara mengenai gada besi.
Mazmur 2. Kita buka bersama-sama. Mazmur 2. Alkitab saudara mungkin terjemahan tahun 74. Saya membacakan terjemahan tahun 2023. Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Bayangkan nih saudara, ini kejadian yang di Menara Babel ada di Mazmur. Yang ada di Mazmur, kemudian juga ada di Wahyu. Suatu kejadian yang terus ada di dalam sejarah. Manusia berpikir dengan kemajuan mereka, kehebatan mereka terus kemudian membangun Menara Babel. Dan kemudian lihat ke atas, Tuhan gak ada tuh, saya sudah sampai ke sini, Tuhan gak ada. Dan dikatakan dalam sejak kejadian bahkan untuk melihat mereka, bahkan Tuhan harus lihat ke bawah. Harus lihat ke bawah. Bahkan ketika bicara evolusi, ini kan teori evolusi. Teori evolusi. Setelah manusia mengamati, terus kemudian mengambil kesimpulan. Teori evolusi. Biasanya ini tidak bertentangan. Biasanya kalau ilmuwan yang di atas yang membangun teori ini nggak akan mengecap bahwa Tuhan itu nggak ada sih. Mereka melihat terus mungkin pakai mungkin ini, mungkin itu, terus kemudian yang dibawa mengabsolutkan. Yang dibawa biasanya mengabsolutkan, menjadikan penyembahan berhala. Biasanya seperti itu, saudara. Sedangkan wahyu Tuhan berikan kepada kita ini bukan teori. Kalau tadi teori evolusi menjadi agama evolusi, tetapi kita dari semulanya bukanlah teori, tetapi diberikan, dibukakan kepada kita, itulah wahyu sehingga kita boleh mengerti. Ini bukan teori, tapi ini memang benar adalah agama. Bicara mengenai kita dan Tuhan, saudara. Tapi ketika manusia semakin maju, kenapa ya? Karena nggak mau melepaskan belenggu-belenggu, dikatakan dari Mazmur 2. Ingin membuang tali-tali mereka dari kita, dikatakan. Tapi dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Lanjutkan ya ayat 5 ya dari Mazmur 2. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku. Siapa yang dipakai? Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Datang gak? Datang. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ujung bumi yang tadi sebelumnya Adam gagal mengerjakannya untuk memelihara dan mengusahakan taman sampai ke ujung bumi. Tetapi sekarang di dalam Adam kedua, ujung bumi akan menjadi milik kepunyaan anaknya. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Dikatakan, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai hakim-hakim dunia. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2 ayat 9 sekali lagi saya bacakan. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi. Ini yang diangkat oleh Yohanes. Bangsa-bangsa adalah milik Kristus, saudara. Artinya bangsa-bangsa adalah ladang penginjilan, ladang penuaian Injil Kristus. Kalau tadi mahkota adalah mahkota Kristus, dia yang layak untuk disembah. Iblis mau juga pakai mahkota. Bangsa-bangsa adalah milik Kristus. Tapi iblis mau juga bahwa bangsa-bangsa kemudian menyembah dia. Iblis sedang mengumpulkan dari keempat penjuru kekuatannya. Ada yang menyembah Tuhan sebagai juru selamat. Tapi ada juga yang melawan Tuhan. Dan yang akan kemudian menerima penghakiman Tuhan dengan gada besi. Saudara, di sepanjang sejarah, iblis selalu berusaha untuk menghancurkan datangnya keturunan perempuan.
Terus dia berusaha. Dan pada akhirnya ketika usaha itu gagal, atas pemeliharaan Tuhan, dengan bayi Yesus dibawa ke Mesir, dibawa pergi kemana gitu ya, sehingga terluput daripada penganiayaan, pengorbanan, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh iblis juga, atas pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan yang mampu memelihara ibu dan anak-anaknya dengan kasih setianya. Dan ketika usaha iblis itu gagal, yang terjadi kemudian setelah anak ini tumbuh besar, semakin dicintai Tuhan dan manusia, kemudian ketika dia mengumpulkan 12 muridnya, iblis menggerakkan lagi jari-jarinya memanipulasi Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Lukas berkata dalam Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Waktu di dalam perjamuan setelah Yesus memberikan roti kepada Yudas, Yudas dikatakan Yohanes 13 ayat 27, Yudas kerasukan iblis. Kemudian dia pergi, dia menjual. Dia bukan setelah bilang kerasukan iblis, bukan gitu ya saudara. Ketika dikatakan kerasukan iblis, dia pergi, dia sadar. Dia mengerjakan apa yang iblis ingin dia kerjakan. Dengan tangan-tangannya yang tidak terlihat, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada imam-imam kepala. Dia pergi pada malam hari itu dan siap menangkap Yesus. Iblis juga memanipulasi para pemimpin Yahudi. Iblis juga memanipulasi gubernur Romawi untuk melakukan kekejaman terhadap penyaliban Yesus. Akhirnya, naga itu telah membunuh sang pangeran, menelan masuk ke dalam kubur. Iblis akhirnya membunuh sang pangeran. Tetapi ketika Yesus berseru, sudah selesai. Dan kemudian menundukkan kepalanya, menyerahkan rohnya kepada Bapa. Korban penebusan Yesus meredakan murka Allah sampai selama-lamanya. Iblis yang sepanjang sejarah terus menerus mengakus manusia, mendakwa manusia, akhirnya mendapatkan pukulan yang mematikan. Sekarang sudah tidak bisa lagi mendakwa manusia. Sudah gak ada tempatnya lagi mendakwa manusia. Karena murka Allah reda. Karena pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Saudara, betapa bahagianya orang yang di dalam Kristus ya. Strategi iblis runtuh. Terlebih ketika Allah membangkitkan anaknya. Lalu kemudian mengangkat dia dengan segala kuasanya. Hancur strategi iblis. Bingung dia. Kok ini bisa terjadi? Tuhan lakukan. Saya pikir saya sudah menang. Loh, saya kalah. Hikmat Tuhan tak terselami. Bahkan saudara, di dalam penderitaan dan kesulitan, kelemahan kita, justru bahwa Tuhan semakin dipermuliakan dengan segala kelemahan kita. Ini kan di luar akal pemikiran manusia. Iblis ketika masih bisa datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan sih yang menjagai dia sehingga dia itu bisa datang kepada Tuhan. Coba Tuhan berkat Tuhan ambil daripada dia, maka dia akan mengutuk engkau. Ya silakan, asal sayangkan nyawanya. Kemudian harta benda diambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anaknya diambil. Pujian tetap diberikan kepada Tuhan. Coba bayang, anaknya diambil memuji Tuhan. Istrinya kemudian mengutuki dia. Tetap dia tidak melakukan dosa. Di dalam penderitaan jiwa yang begitu amat sangat. Dengan penderitaan materi yang begitu amat sangat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak melakukan dosa dan tidak mengutuki Tuhan. Dia mendengar, dia beriman. Dia mendengar kesaksian, dia beriman. Siapakah Tuhan?
Sampai pada akhirnya, justru melalui penderitaan, kesulitan hidup ini, akhirnya dia bisa mengeluarkan kalimat yang begitu agungnya. Dulu aku hanya mendengar tentang Engkau Tuhan, tapi sekarang mataku melihat Engkau. Kenapa? Karena Tuhan membawa Ayub melewati kegelapan daripada hidup, sehingga melihat betapa besarnya Tuhan. Matanya sendiri melihat Tuhan. Saudara, strategi iblis runtuh. Terlebih ketika Allah membangkitkan anaknya dan mengangkat dia dengan segala kuasanya. 5b, anak perempuan itu terangkat kepada Allah dan kepada tahtanya. Kemudian apa yang terjadi dengan perempuan yang anaknya telah diangkat masuk ke dalam tahta Allah? Apa yang terjadi dengan perempuan? Ayat ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 6 ini? Ada 3 hal. Pertama adalah, saat ini adalah masa perjalanan kita di padang gurun. 1260 hari. 1260 hari itu adalah masa perjalanan gereja di padang gurun. Dunia saat ini bukanlah tempat kita untuk berhenti. Saudara nggak usah khawatir kalau sampai akhir hidup saudara belum bisa mengunjungi 100 tempat yang saudara bisa nikmati, restoran atau pemandangan, yang nggak usah terlalu khawatir. Karena saudara akan mendapatkannya lebih di dalam hidup yang kekal. Nggak usah khawatir. Kalau di dalam dunia berdosa aja kita bisa kagum akan Tuhan, kagum akan ciptaan Tuhan yang membuat kita mau menyembah kepada Dia. Terlebih lagi ketika tanpa dosa, saudara. Maka kita akan benar-benar ke depan, semua rata dengan tanah. Gak bisa bangkit berdiri karena betapa agung dan mulianya Tuhan. Gak usah khawatir, saudara. Dunia ini bukanlah tempat kita untuk berhenti saat ini. Karena ini adalah padang gurun. Dunia kita adalah dunia yang akan datang. Di langit dan bumi yang baru, itulah rumah kita. Tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Yesus akan membawa kita kepada rumah Bapanya. Dan saat ini kita tidak boleh berhenti. Perempuan adalah gereja. Perempuan di sini adalah gereja. Gereja dari kedatangan pertama Yesus sampai kedatangan Kristus yang kedua adalah masa perjalanan kita di padang gurun. 1260 hari. Bicara 1260 hari, kenapa pakai hari? Saudara tahu bedanya apa? Ya, waktu 2 saksi itu ya, bersaksi selama 1260 hari. Bicara mereka tiap-tiap hari menyaksikan Kristus. Berbeda dengan 42 bulan ketika dikepung, itu bicara apa? Pengepungan. Oh, saya sudah jawab juga ya. Ya, 42 bulan bukan satuannya hari, tapi pakai bulan dalam jumlah yang sama. Karena bicara pengepungan. Dan pengepungan itu bukan bicara hari, bulan biasanya dipakai. 1260 hari sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 2 masa, 1 masa, setengah masa. Yang nanti kita segera akan temui juga. 2 masa, 1 masa, setengah masa. Dan di sini dikatakan 1260 hari. Kehidupan di dunia saat ini adalah masa ujian untuk mempersiapkan rumah kita yang sesungguhnya ketika Kristus datang kembali. Walaupun iblis sudah mendapatkan kekalahan telak saat Yesus disalibkan, dunia saat ini sedang berada tetap di bawah kuasa iblis. Karena iblis terus berusaha untuk mengumpulkan kekuatannya. Iblis memusuhi, iblis memerangi orang-orang Kristen yang setia. Saudara, ketika seseorang dikatakan mulia, kenapa ya? Karena dia setia. Mulia kenapa ya? Karena dia rela berkorban. Mulia, agung, berbobot. Berbobot. Berbeda dengan ikabot. Walaupun ini bahasa Ibrani, bahasa Indonesia tapi mirip-mirip. Yesus berkata, di dalam Yohanes, saudara,
Sekiranya kamu milik dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan milik dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Oleh karena itu, orang Kristen, saudara, harus kuat secara rohani. Waspada, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ada firman Tuhan. Saudara, bisa ada orang yang waspada bukan karena Alkitab ya, bukan karena firman Tuhan yang membangkitkan kewaspadaan kita. Bisa karena paranoid, bisa. Tetapi orang Kristen haruslah kuat secara rohani, waspada secara alkitabiah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Peperangan ini bukan peperangan kita. Peperangan ini peperangan Tuhan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Saudara, di balik perlawanan dunia dan penyimpangan moral ada kekuatan-kekuatan roh jahat yang dipimpin oleh iblis. Setiap kali kita bertemu di jalan, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di dalam rumah kita, peperangan-peperangan rohani ini terjadi. Yang melibatkan hati, perbuatan, perkataan kita. Dan kita sadar betul betapa seringnya kita gagal dan terpukul. Bahkan mungkin ada yang babak belur. Begitu cerdik dan begitu kuatnya iblis. Paulus berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukanlah secara duniawi, dan kita pun gak pakai cara kekuatan duniawi. Ketika para murid dibilang di dalam perjamuan itu, lalu mereka dibilang, sekarang waktunya kamu masing-masing siapkan dompet kamu. Pundi-pundi ya. Kita katakan pundi-pundi. Lalu dikatakan, bawa backpack kamu. Maksudnya bekal ya. Di dalam bahasa terjemahan Lai yang ini ya, 74 ya. Bawa pundi-pundi kamu, bawa bekal kamu. Artinya bawa dompet kamu, siapkan masing-masing. Siapkan backpack kamu. Kalau kamu nggak punya pedang, kamu beli pedang. Kamu jual jaket jas kamu. Kira-kira kayak begitu ya. Jual. Kenapa jual? Wah, si Petrus ini seneng dia dengar kayak begini. Akhirnya, sejak saya masuk di hari Minggu ini ke dalam Yerusalem, inilah saatnya saya membawa pedang. Mungkin masih ada hal-hal yang seperti itu, mungkin dia sembunyikan, tapi sudah diajarkan beberapa kali Tuhan Yesus. Kemudian di malam hari di Taman Getsemani, akhirnya pedang itu dipakai memotong telinga Malkus. Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Kristus memberikan pedang itu bukan untuk membalas dendam. Bukan. Tapi pertama, untuk self-defense. Kedua, adalah untuk menyatakan bahwa ini adalah peperangan. Tapi bukan peperangan duniawi, tapi peperangan rohani. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ketika Tuhan Yesus berjaga-jaga, murid-murid tidur. Ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid tidur. Berjaga-jagalah. Berdoalah kamu. Jangan kamu jatuh. Berdoalah kamu. Jatuh kenapa? Tidak berdoa. Kenapa jatuh? Tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenapa jatuh? Berulang kali. Saya bisa, saya mungkin saya bisa. Tapi Tuhan Yesus pun sudah menyatakan kepada kita, berdoalah. Yang berikutnya terlebih lagi, kenapa bawa pedang? Karena itu adalah penggenapan daripada firman Tuhan, bahwa dia yang disalibkan terhitung di dalam pemberontak-pemberontak yang mengadakan revolusi. Begitu kita kagum akan kebesaran Tuhan, hikmatnya yang begitu dalam yang tidak kita mengerti. Tuhan nyatakan, perjuangan kita bukanlah dengan cara duniawi. Kita tidak mengandalkan kekayaan, kita tidak mengandalkan kekuasaan, kita tidak mengandalkan pengaruh politik. Peperangan rohani kita bergantung pada kuasa Allah. 2 Korintus 10 ayat 3-5 kita baca bersama-sama. Dari sejak gereja ini berdiri, kita nggak mengandalkan uang yang banyak.
Kita nggak pakai uang berapa M. Enggak. Dari uang tabungan saya yang 70 juta itu berharap Tuhan cukupkan. Di mana Tuhan sudah memimpin di depan dan saya melangkah mengikuti pimpinan Tuhan. Dan Tuhan terus pelihara gerejanya hingga saat ini. Bukan karena kuatnya uang saya. Bukan kuatnya dari uangnya GRI. Bukan karena saya banyak kenalan. Saya nggak banyak kenalan. Tapi karena kuasa Allah. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan ayat kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dibangun dengan keangkuhan manusia. Maka ketika ini terjadi, muncullah survival of the fittest. Kalau saya tidak membinasakan, maka saya akan dibinasakan. Sebelum saya dibinasakan, saya suku, kaum, bangsa yang lebih unggul daripada yang lain, saya binasakan terlebih dahulu. Dibangun oleh keangkuhan manusia, kenapa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jangan sampai mengenal Bapa, jangan sampai mengenal anak. Kalau sampai mengenal Bapa dan mengenal Dia yang diutus, mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Jangan sampai mereka mengenal. Iblis berusaha dengan segala cara, jangan sampai saudara mendapatkan firman. Dan dikatakan kepada Paulus, kami menawan segala pikiran, karena memang ini jalan masuknya, saudara. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau sampai manusia mengenal Allah, maka manusia beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dicegah oleh iblis. Supaya kemudian banyak orang yang ikut bersama dengan dia di dalam kesesatannya, tipu dayanya, karena dia adalah bapa pendusta dari mulanya. Dengan dia supaya masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi dalam kematian yang kekal. Peperangan gereja bukanlah menggulingkan kuasa roh kegelapan. Kita tahu kita tidak mampu, tapi tetap kita melakukan peperangan karena Tuhan yang menyatakan kepada kita, gereja berperang. Peperangan gereja bukanlah menggulingkan kuasa roh kegelapan, karena kita bukanlah the dragon slayer. Kita bukan sang pembunuh naga, bukan kita. Tapi kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat melawan dan tetap berdiri. Kristuslah sang pembunuh naga. Kristuslah yang mengakhiri segala sesuatu. Kristuslah pemenang. Gereja menang karena di dalam Kristus. Bukan kuasa kita. Kuasa Allah di dalam Kristus. Gerejanya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan dan tetap berdiri. Efesus 6 ayat 13 dan 14a saya bacakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya kalau nggak ada senjata Allah kita defenseless. Iblis serang dikit jatuh, iblis serang dikit jatuh, iblis serang dikit jatuh. Betapa kita gampangnya jatuh karena tidak ada pertahanan sama sekali. Tapi Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan perlengkapan senjata Allah. Sehingga iblis pun bingung. Kok yang dulunya kalau dikasih botol arak di depan segera jatuh dan kena serang, sekarang ditaruh botol bir itu di depan, sekarang loh dia nggak tergoda sama sekali. Bukan berarti saudara ngotot-ngototin sama botol itu ya. Ada di web kita lagi browsing ya, itu apapun bisa muncul ya. Apa iklan apa bisa muncul gitu ya. Sesuatu yang mungkin telanjang muncul. Bukan berarti wah saya hebat nih, saya plototin, saya nggak akan tergoda. Bukan begitu saudara. Tapi iblis akan kemudian memunculkan, dia berusaha untuk membuat saudara jatuh.
kalau saudara tidak ada perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Paulus katakan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada akhirnya, kamu tetap berdiri. Lalu ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap. Paulus katakan, berdirilah tegap. Ini adalah suatu sikap sebagai orang Kristen yang perlu kita lakukan. Berdiri tegap. Bersiap. Saudara, kita nggak boleh mengikuti tuntutan dan praktek-praktek duniawi. Ketika ada tuntutan duniawi yang berdosa datang kepada kita, saudara jangan ikutin. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia dalam dosanya. Kalau itu kita lakukan, maka apa yang terjadi? Maka kita akan malah menguntungkan kerajaan iblis. Menguntungkan iblis yang adalah rajanya. Kita menguntungkan kerajaan iblis. Segala sesuatu yang di dunia ini yang bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya, itu adalah senjata yang ditempa oleh iblis untuk membuat umat manusia sengsara. Yang awalnya mungkin dengan kenikmatan, tapi kenikmatan itu kemudian menjadi berhala. Iblis berusaha dengan segala cara untuk melawan Kristus dan melawan gerejanya. Senjata iblis yang terus ditempa itu apa? Amoralitas seksual. Bahkan seorang ateis pun berkata, kekristenanlah yang membuat masyarakat itu maju dengan konsep monogaminya. Kalau bukan karena kekristenan, maka tidak ada sesuatu apa yang baik. Saudara, kalau lihat gereja mula-mula, orang-orang yang hidup secara moralitas yang takut akan Tuhan, sehingga orang asing melihat kemoralitasannya dia, orang percaya, dan mereka pun tertarik. Contoh yang sangat sederhana. Pada saat itu seorang laki-laki akan menikah. Kesetiaan sangat sulit ditemukan. Sehingga yang seorang perempuan melihat orang Kristen, betapa setianya dia hidup dengan kebenaran, menjaga kekudusan. Maka kemudian mereka tertarik. Loh, kok bisa itu terjadi? Kok ada kasih yang begitu besar? Dari mana sumbernya? Ini pun adalah kesaksian daripada gereja Tuhan dalam sejarah. Senjata iblis yang ditempa untuk menyerang umat manusia adalah amoralitas seksual. Kemudian yang berikutnya apa? Ideologi sekuler itu ditempa untuk melawan gereja, melawan Tuhan. Saya tidak mau ideologi Kristen, saya nggak mau ideologi berdasarkan Alkitab, itu mengekang kami. Biarlah kita mengatakan kita lepas daripada kekangan itu. Dengan keangkuhan mereka membangun menara Babel. Senjata iblis yang ditimpa adalah penyembahan berhala. Ketika kita pikir kita mampu dengan kekuatan kita, jatuh lagi penyembahan berhala yang lain. Jatuh lagi ke dalam penyembahan berhala lain. Jatuh lagi ke dalam penyembahan yang lain. Betapa licik dan cerdiknya iblis dengan berbagai tipu dayanya. Karena dia adalah bapa pendusta. Sekiranya mungkin manusia pun dan bahkan langit pun diganggu dan dirusak olehnya. Sekiranya mungkin umat pilihan pun disesatkannya. Sekiranya mungkin. Ketika saudara didesak untuk cocok dengan cara-cara duniawi, saudara harus lihat ada tangan-tangan iblis yang bekerja di baliknya. Kalau gereja tidak menikahkan pernikahan sesama jenis, nggak boleh ya. Saya sebagai otoritas yang ada di wilayah ini tidak mengizinkan adanya gereja. Bahkan saya akan memberikan sanksi kepada kamu. Saudara, gereja yang sejati bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Kenapa mereka bisa lebih takut kepada Allah? Karena mereka tahu sudah mengenal Allah. Siapa Allah itu? Yang dinyatakan oleh anaknya, yang dinyatakan oleh firman-Nya, yang disampaikan kita bahkan sejak sudah ada dan sepanjang sejarah. Saudara perlu dengan tegas menolak untuk memajukan iblis. Saudara perlu tolak dengan tegas untuk mengembangkan kerajaan iblis.
Saudara perlu tolak untuk membantu musuh-musuh daripada raja kita. Ketika saudara berdiri teguh dalam iman, ketika saudara menolak untuk menerima standar-standar dan tuntutan-tuntutan daripada dunia yang dikuasai oleh dosa, saudara bukan hanya mempertahankan diri saudara sendiri, tetapi saudara juga menguatkan orang-orang percaya lainnya. Saudara bukan saudara sendiri, tapi saudara menguatkan orang-orang percaya yang lainnya. Beberapa yang lainnya mungkin goyah karena ketakutan. Saudara tahu apa yang membuat orang itu kemudian muncul kejahatan? Apa efek yang paling kuat? Efek apa yang paling kuat yang membuat manusia akhirnya melakukan kejahatan demi kejahatan? Di dalam media sosial ya, ini suatu tips yang dilakukan oleh iblis adalah membangkitkan fear effect. Ketika takut, maka orang akan melakukan hal yang di luar pemikiran. Ini dimanfaatkan. Mungkin ada orang-orang Kristen yang goyah karena ketakutan. Dan iblis begitu pintarnya memainkan jari-jarinya. Mungkin beberapa dari antara kita yang goyah karena keraguan. Akibat serangan iblis bertubi-tubi. Sehingga muncul keraguan. Benarkah bahwa Tuhan itu baik? Saya nggak melihatnya karena dalam kehidupan saya bertubi-tubi hal yang seperti ini. Apakah Tuhan ada? Saya nggak melihat Tuhan itu baik. Mana yang dikatakan oleh pemazmur bahkan di ayat pertamanya bahwa engkau sesungguhnya baik bagi orang yang mengasihi. Saya nggak melihat engkau baik. Tapi saudara, ketika di dalam hal seperti itu jangan pernah tidak hormat kepada Tuhan. Tanyalah boleh dalam doa. Tanyalah, mintalah, mohonlah. Dan ketika ada orang-orang Kristen seperti ini, mereka dikuatkan dengan kesaksian oleh orang Kristen yang lain yang lebih kuat imannya. Kesaksian saudara menguatkan saudara-saudara yang lain. Yang mungkin goyah karena ketakutan, karena keraguan yang datang akibat serangan iblis. Tetapi ketika mereka mendengarkan kesaksian saudara, melihat saudara, mereka akan dikuatkan. Mereka dikuatkan. Mereka diteguhkan. Salah satunya siapa? Ayub. Tinggal satu benang tipis. Kalau Tuhan ambil ini pun, maka habislah saya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan api yang sudah mulai padam itu padam. Tuhan gak akan membuangnya. Tuhan mengasihi gerejanya. Tuhan memeliharanya. Itu adalah poin yang kedua. Dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Artinya yang kedua adalah Tuhan memelihara umatnya, bahkan memakai segala sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Dikatakan 1260 hari. Dan ini adalah suatu periode yang dibatasi oleh Tuhan. 1260 hari, 42 bulan, 3,5 tahun, atau 2 masa, 1 masa, setengah masa. Ini adalah hal yang sama, periode yang panjangnya sama. Masa yang dibatasi Tuhan. Walaupun di padang gurun, Tuhan menyediakan tempat di mana gerejanya dipelihara. Tuhan mengirimkan roti dan daging lewat burung-burung gagak untuk memberikan Elia makan selama 3,5 tahun di masa pengasingannya. Orang Israel diberi makan di padang gurun dengan mana yang Tuhan kirimkan dari surga. Saudara, ketika Musa ketemu dengan Firaun, lalu Musa bilang, lepaskan kami, let my people go. Kami akan pergi 3 hari lamanya ke padang gurun dan kami akan menyembah Tuhan. Saya pikir ini Musa apa ya, buat excuse, buat apa sih, bohongan yang apa ini ya, alasan yang kayaknya nggak bener ini. Saya waktu baca itu saya langsung gitu ya, sadar seperti itu ya. Karena ini cari alasan kalau mau menyembah Tuhan kok di padang gurun. Tapi ternyata saudara benar menyembah Tuhan di padang gurun. Ketika orang Israel datang masuk ke dalam padang gurun, mereka menyembah Tuhan di sana.
Israel diberi makan di padang gurun dengan mana yang Tuhan kirimkan dari surga. Dan di zaman ini Tuhan memberikan makan gereja dengan firman-Nya. Tuhan membuat iman bertumbuh kuat bahkan di tengah-tengah penderitaan melalui makanan rohani yaitu firman-Nya. Saudara lihat kaitannya begitu kuatnya. Satu, Mose. Satu, Masyak, Mesias, nabi yang baru yang dijanjikan. Dan satu, memberikan makan dan menyatakan apa yang akan terjadi kemudian juga. Apa yang penting, bahkan lebih daripada mana roti yang turun dari surga. Walaupun nanti waktu Kristus datang mengatakan mengenai mana ini, tapi orang Yahudi gak mau percaya. Yesus bicara mengenai orang Yahudi, menjelaskan mengenai ini. Bicara mengenai tubuhnya yang dimakan dan mereka bilang, apa ini kanibalisme? Mungkin berpikir seperti itu. Tuhan Yesus menjelaskannya apa yang Musa katakan. Kita lihat Musa ngomong apa. Ulangan 8 ayat 3. Bersama-sama kita bacakan. Kenapa kok Tuhan memberikan kita masuk ke padang gurun, membiarkan kita mengalami kelaparan, membawa kita ke dalam titik terendah dalam kehidupan. Ulangan 8 ayat 3. Bersama-sama 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus ketika datang menjelaskan hal ini, tapi orang Yahudi juga gak mau percaya. Nabi yang baru yang dijanjikan itu telah datang, yang lebih besar kuasanya daripada Musa. Makanan rohani, makanan ini yang dimakan, yang diberikan ketika di padang gurun. Makanan rohani yang kita makan saat ini juga adalah makanan yang kita tidak kenal sebelumnya. Makanan apa ini? Waktu pertama kali mungkin datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, kita nggak tahu kalau ini adalah makanan rohani. Atas belas kasihan Tuhan, kita diberikan air susu yang murni ketika bahkan kita menyadari bahwa itu makanan. Tuhan sudah memberikannya kepada kita lewat firman-Nya. Dengan susu yang diberikan kepada seorang bayi yang baru lahir. Dulunya kita juga tidak kenal sebelumnya. Tapi Tuhan nyatakan kepada kita, inilah makanan rohani. Dunia tidak mengenalnya, tapi Tuhan berikan kepada kita, itu adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan. Bangsa Israel dibawa Tuhan ke padang gurun untuk menyembah Dia. Padang gurun menjadi tempat di mana umat perjanjiannya kemudian akan mendekat kepada Tuhan dalam kasih Tuhan. Saudara, ketika melihat 10 hukum ini bukanlah kekangan. Bukan yang dengan Mazmur 2 di awal itu ingin melepaskan. Bukan, 10 hukum punya payung besar, yaitu kasih Tuhan dan kasih sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapakah Tuhan dan siapakah manusia sesamamu? Tapi ketika dikatakan tidak ada Tuhan, maka kekangan itu mau dilepaskan. Jadi siapa yang menjadi Tuhan kemudian? Aku. Manusia. Ini yang dibangun oleh ideologi sekulerisme. Ideologi sekuler, saudara, saat ini. Di padang gurun, umatnya belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Berapa lama seorang perempuan ini di padang gurun dikatakan tadi? Dan Tuhan peliharanya 1260 hari. Kenapa pakai satuan hari? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari umatnya bersaksi. Tiap-tiap hari umatnya mendapatkan makanan rohani daripada Tuhan. Pagi Tuhan berikan, sore Tuhan berikan. Kalau Tuhan tidak berikan, maka habislah kami. Kami tidak bisa dapat makan dan kami lapar. Ya Tuhan, kami menantikan makanan daripada Engkau. Tiap-tiap hari sepanjang masa di padang gurun 1260 hari. Tuhan memelihara umatnya. Dan yang ketiga, yang harus kita ingat, yang bisa kita dapatkan dari ayat 6 ini.
Musuh kita adalah musuh yang telah dikalahkan. Musuh yang telah dikalahkan dengan Kristus disalibkan. Dengan kematian dan dengan kebangkitannya, Kristus telah memberikan pukulan yang telak kepada iblis. Dan Kristus akan mengakhiri pada kedatangannya yang kedua kali. Dan apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja melakukan peperangan yang kecil-kecil. Peperangan kecil-kecil. Pada Perang Dunia Kedua ada yang dikenal sebagai D-Day. D-Day itu adalah tanggal 6 Juni tahun 1944 di Perang Dunia Kedua yang tadi video kita lihat ya. D-Day. D-Day itu adalah hari di mana tentara sekutu mendarat di pantai Normandia. Itu adalah barat lautnya Prancis. Normandia. Berbeda dengan D-Day ada V-Day. V-Day itu adalah hari kemenangan di Eropa tanggal 8 Mei tahun 1945. Pada tahun itu, pada V-Day, Nazi menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Perang Dunia Kedua berakhir. Pada D-Day di tahun 1944, ketika pasukan yang dipimpin oleh Eisenhower ini mendarat di Prancis dan nggak ada lagi keraguan bahwa Perang Dunia Kedua ini akan dimenangkan oleh tentara sekutu. Nazi sudah dikepung. Mereka sudah mendarat di pantai ini. Dan ini sudah merupakan kekalahan yang akan habisnya. Dan kemenangan mereka sudah pasti. Dan mereka sudah melihat akan hal itu. Dan sekarang apa yang terjadi ketika mereka melihat hal itu? Peperangan sudah pasti menang. Dan kemudian pukulan yang menentukan telah terjadi. Dan perang hanya perlu dikejar. Ya, tetap dilakukan dong ya. Nggak tidur ya mereka yang mendarat di pantai itu ya. Mereka nggak mengabaikannya. Ketika tahu menang, apa yang akan dilakukan oleh para tentara? Kalau tidak pasti aduh menang atau kalah ya, waduh celaka. Berbeda saudara, mereka tahu mereka pasti menang. Sehingga sekarang mereka bisa mengerjakannya dengan penuh semangat agar musuhnya runtuh. Para jenderal Nazi tahu kalau mereka akan kalah. Mereka sadar akan hal ini. Jadi mereka berusaha untuk menyerah sesegera mungkin. Tapi perang terus berkecamuk sampai berbulan-bulan. Dan banyak pertempuran berdarah yang harus dilalui. Masih ada pertempuran darah yang harus dilalui. Tapi itu peperangan yang kecil-kecil. Tapi pertempuran itu dilakukan oleh pasukan yang menang. Pasukan yang tahu bahwa tujuan mereka telah dimenangkan. Beda antara saudara tahu kalau saudara pasti menang. Dengan saudara tidak tahu apakah akan menang. Beda. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa seorang anak dari perempuan itu sudah datang. Dia sudah menaklukkan dosa dan iblis di atas kayu salib. Dia telah bangkit, dia terangkat ke surga bersama dengan Bapa. Dan dia berjanji untuk datang kembali dan mengakhiri peperangan dan dengan kemenangan totalnya. Yohanes 16 ayat 33 katakan sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Terus dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku mengalahkan dunia. Bahkan sejak kedatangan pertama sudah dikatakan kepada murid-murid, aku mengalahkan dunia. Dan pada akhirnya kekalahan total akan terjadi pada pihak iblis, kerajaan iblis. Masih ada peperangan di masa padang gurun 1260 hari ini. Dan beberapa di antaranya memang berdarah dan menyakitkan. Masih ada peperangan yang harus diperjuangkan oleh umat Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan Yesus katakan. Perhatikan sekali lagi ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam peperangan di dunia ini ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan layak mendapatkan semuanya. Dan setelah Tuhan Yesus ngomong ini, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu kalau kehilangan nyawa karena aku, maka kamu akan mendapatkannya.
Kalau kamu begitu mencintai nyawamu, kamu kehilangan nyawamu. Dalam peperangan dunia ini ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Di masa padang gurun ini, 1260 hari di mana Tuhan memberikan makan tiap-tiap hari. Kita berdiri bagi Yesus. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang Tuhan terus berikan tiap-tiap hari. Dan kita percaya dan yakin akan kemenangannya pada akhirnya. Ketika saudara dalam pencobaan, ketika saudara dalam kegagalan, ketika saudara dalam penderitaan hidup, ingatlah visi yang Tuhan berikan dalam perikop ini. Visi apa? Dari sejak ayat pertama, visi yang mulia di mana Tuhan melihat gereja bagaimana? Berpakaian kemuliaan, bermahkotakan 12 bintang. Ini bukanlah mitos Apollo, tetapi ini adalah realitas sejarah yang Tuhan berikan. Seorang anak telah lahir dan dia telah menang. Kemenangannya atas naga yang mengerikan sudah dijamin. Adalah anugerah Tuhan ketika Tuhan seturut hikmatnya boleh memakai kita di dalam peperangan kosmik ini, saudara. Bukan peperangan yang kecil, peperangan kosmik yang melibatkan seluruh sejarah dari awal hingga akhir. Dan ayat 11 nanti, Yohanes menyampaikan kepada kita apa yang terjadi dengan kita. Yaitu dikatakan, mereka mengalahkan naga merah padang besar oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kristus sang anak domba telah menaklukkan dengan darahnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berdirilah teguh dalam iman. Berikanlah kesaksian kita bagi kemuliaan kerajaannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Marlo pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menikmati keindahan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang telah menuntun umat-Mu Israel, mencukupkan kebutuhan jasmani mereka ya Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Engkau merendahkan hati mereka, memberikan firman-Mu untuk mereka hidupi ya Tuhan. Dan sekarang pun kami sungguh-sungguh menikmati firman yang sejati itu. Ketika Kristus datang ke dunia dan Kristus memberikan firman-Nya, sampai sekarang pun kami begitu menikmati ya Tuhan, keindahan daripada firman Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyatakan kepada kami bagaimana Dia sendiri telah menaklukkan dunia, telah mengalahkan iblis ya Tuhan. Sekarang pun kami sekarang masih tinggal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Begitu banyaknya ya Tuhan usaha-usaha iblis menghancurkan gereja, menghancurkan orang-orang Kristen. Dia mengira bahwa dia adalah pemenangnya. Dia berusaha menjatuhkan kami ya Tuhan. Dia berusaha mencegah firman itu masuk ke dalam pikiran kami. Tetapi kami sungguh bersyukur kalau Tuhan kami Yesus Kristus telah menyatakan bahwa iblis tidak akan pernah merampas kami daripada tangan Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang telah dijaminkan kemenangan perang oleh Tuhan Yesus Kristus melawan iblis. Kiranya Tuhan terus bimbing kami umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus beserta kami, membangun iman kami. Biarlah Engkau yang boleh pakai kami untuk berani menyaksikan siapa Tuhan kami Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, meskipun di dalam ada sistem-sistem di dunia ini yang telah digelapkan oleh iblis, yang telah dimanipulasi oleh iblis, tetapi biarlah di dalamnya pun kami boleh menyatakan terang Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena Engkau yang beserta dengan kami, pastilah kemenangan itu Engkau berikan ya Tuhan. Bawalah kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Tegakkanlah gerejamu di tempat ini terus ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan iblis. Dipermuliakanlah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan kami umatmu. Pakailah kami Tuhan sebagai saksimu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, satu-satunya pemenang yang telah menaklukkan dunia, yang telah mengalahkan kuasa si iblis. Di dalam namanya lah kami berdoa. Amin. Amin.